Pagi guys, kita mau explore dulu ya Jatiluwe. Di depan Bukit Lesung. Bukit Lesung. Nah ini sawah-sawahnya nih. Eloknya Jatiluwe ini di sini, sawah-sawah yang dikenal dengan terasi. Ini sudah milik heritage dunia. Jadi Jatiluwe ini sudah di bawah UNESCO. Jadi dilestarikan sebagai kawasan sawah. Nah, ini ada Jatiluwe. Nah, ini dua tempat spot foto-foto. Kita akan masuk ke dalam guys. Ini biasanya mobil parkir di luar dan kita masuk untuk jalan kaki saja. Karena ini pagi hari, ini hanya dipakai. Selamat pagi. Kondisinya Jatiluwe tertata rapi, bersih, saluran air juga. Ini biasanya rumput terpotong rapi semua, tapi mungkin karena lama, nah biasanya gini guys. Nah ini karena mungkin lama, kondisi sepi, perawatan agak kurang, tapi masih oke, masih terkesan bersih ya. Itu Gunung Agung kelihatan dari sini tuh guys. Itu Gunung Agung. Bawahnya itu Gunung Abang, yang kecil itu Gunung Batur guys. Ini view di Jatiluwe. Nah ini kalau hari-hari biasa, tamu-tamu asing yang pada nginep di homestay ini jalan-jalannya di sini guys. Ini saluran air di sebelah kanan nih. Oh. Airnya lancar. Jadi pengairan di sini terkenal dengan subak. Jadi sawahnya berundak-undak begini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini sangat disayangkan guys. Ini biasa rumput di tengah semua rata bersih. Ini karena kondisinya sepi. Jadi maintenance-nya agak sedikit diabaikan. Biasanya luar biasa nih, rapinya, bersihnya. Ini sawah-sawahnya. Ini kalau habis panen karena jadi semua lagi musim tanam. 3 bulan lagi, nah ini baru pas bagus-bagusnya semuanya hijau. Jalan-jalan ya Om Jack.
di sawah-sawah Jatiluwe. Bagaimana? Bagaimana? Itu guys. Ya, jadi olahraga di sini sangat nyaman sekali karena terlihat guys ya di belakang gunung. Sawah dan sebelah sana juga gunung. Sebelah sana juga gunung Agung, Gunung Agang, Gunung Batu. Sawah-sawah Jatiluwe kurang lebih berapa hektar ya? Ini ketinggiannya, ini di udara sejuk guys, karena sekitar 700 dpl ketinggiannya. Nah, ini ada spot yang paling cantik di sini. Kita bisa lihat Batu Karu di belakang sana, tertutup awan ya. Nah, ini Bukit Lesung. Nah, ini Bukit Lesung, di belakang ini ada Gunung Batu Karu ya. Oke, kita explore lagi, kita lihat ke bawah lagi sampai ke Pura Batu Kalung. Burung-burung. Sampai ke Pura nih Pak? Ya, sampai sebelah. Nah, ini dari Jatiluwe ini guys, kita akan turun terus sampai ke di bawah ada pura, namanya Pura Besi Kalung guys. Nah, kita akan ke sana ya, sampai Pura Besi Kalung. Ini udah mulai masuk kawasan Pura Besi Kalung guys. Nah, ini di tengah pura banyak pohon-pohon tinggi, semacam hutan kecil. Nah, kita nyusurin di sampingnya guys. Jadi ada hutan kecil di sini, tapi di dalamnya ada tempat persembahyangan, namanya Pura Besi Kalung. Jalannya betonan semua sih guys, cuman udah sebagian juga udah ngelupas betonnya, tapi at least dilewatin motor masih oke. Ini sepertinya ada kegiatan di pura guys, ada kegiatan ini motor-motor dari warga desa. Ada kegiatan di pura ini. Nah, ini kita udah hampir habis. Di depan itu pintu masuk pura dari arah depan. Nah, ini guys, ini puranya, Pura Luhur Besi Kalung. Nah, ini lagi ada kegiatan upacara cagar budaya Pura Luhur Besi Kalung guys. Jadi di tengah hutan kecil ada
tempat persembahyangan. Oke, kita naik ke Jatiluwih lagi, guys. Dari bawah juga cakep ke arah gunung, tapi kalau lihat terasirnya bagus dari atas ke bawah. Kalau dari arah bawah kita lebih view ke UNESCO, yang di bawah heritage dunia UNESCO. Jadi ini jenisnya jenis padi beras merah, guys. Punya lokal Bali, jenis beras merah. Ini dalam waktu 4 bulan dia udah panen, guys. Hey guys, jalan-jalan di Jatiluwih. Kalau jalan kan jalan kaki, ini naik motor. Lalu dikeliling pagi. Gunungnya tuh lihat Bukit Lesung. Dua ini Bukit Lesung, belakang tuh Bukit Gunung Batu Tarung. Harganya tuh di atas. Ketiga dengan naikin motor. Terima kasih. Pegang sebentar. Dan di atas. Udah lepas. Si goyang-goyang. Ya. Biar kuat, guys, kita balik motornya. Ya. Kita lagi sarapan pagi di Jatiluwih, guys. Tadi kita udah keliling di sawah-sawah di Jatiluwih. Tadi udah explore ke sana, itu kelihatan Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur. Ini tadi sawah-sawah kita udah naik motor. Tadi kita sempat nurunkan motor kita ini. Nih Om Aili lagi sarapan. Tadi yang padi merah, padi beras merah, guys. Ini nasinya bagus untuk kesehatan ya. Oke. Selamat makan, Oma.
Ini Buana Agung. Dan instrumen mana ini? Semacam Cina, antara perpaduan Cina India, sambil menikmati pemandangan sawah. Menyejukkan hati, guys. Buana Agung Restoran Jatiluwih. Ada motor pun di dalam sekarang. Kita jalan, guys. Selamat pagi. Selamat pagi, guys. Ini hari kita yang ke-99 dari perjalanan kita 100 hari. Besok kita sudah finish menutup 100 hari di Pantai Mertasari Sanur, guys. Sip. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak hari ini untuk mendapatkan masa depan yang cerah itu bukan hal yang mudah, guys. Engkau harus rela berkorban dan terus mengejar mimpimu. Untuk itu jadilah pribadi yang kuat, yang siap menghadapi setiap tantangan dan masalah dalam hidup. Jadilah pribadi yang senantiasa mengejar mimpimu, sekalipun apa yang kau dambakan belum ada di depan mata. Keberhasilan bukan milik orang yang pintar, guys, tapi keberhasilan milik mereka yang tidak pernah berhenti untuk berusaha. Jika engkau sudah memutuskan menekuning satu bidang, jadilah konsisten, karena itulah keberhasilan yang sejati. Sip. Selama ada kekuatan, ada kesehatan, dan ada kesempatan, kejarlah mimpimu, guys. Karena ada yang tidak bisa diulang, waktu-waktunya nggak bisa diulang, sehingga kau harus memanfaatkan setiap momen-momen waktumu dengan baik. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, maka kebahagiaan ada di tanganmu, guys. Engkau sendiri yang menentukannya. Di masa senja, adakah engkau akan duduk diam di rumah saja menunggu hari tua, sakit dan mati? Atau pilihanmu, kau menikmati hidupmu, pergi, nikmati. Indonesia itu indah, dan selalu hidup siap berbagi kepada orang lain. Karena kebahagiaan yang kita terima ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Hidup yang bermanfaat itu adalah tujuan hidup kita yang sejati. Kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Kita bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Dalam perjalanan kami 100 hari, kami bukan hanya mengejar kesenangan, akan ada satu kejenuhan, tapi di mana kami berhenti dengan keterampilan yang kami miliki, kami berusaha berbagi kepada masyarakat. Lewat terapi chiropractic yang kami dalamin, kami terus berusaha menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dan disitulah saya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Oke, salam dari Ellie Jack Story. Yes. Tak terasa ya, Pak. Udah 99. Awalnya pada terpaksa. Oma ini awalnya terpaksa, tapi akhirnya menjadi terbiasa. Dan jujur, Oma menikmati satu sukacita, kebahagiaan nggak ketika dalam perjalanan ini? Ya, akhir awal-awalnya ya Berat. ya nggak suka, orang nggak senengnya di
omah mall. Tapi pandemi ini yang mendorong gaya hidupnya berubah karena sudah nggak bisa ke mall lagi. Mau nggak mau ngikutin opa, jalan-jalannya ke alam. Dan keterusan akhirnya kita memberanikan diri. Ya, biasa juga. Akhirnya terbiasa. Itulah guys, kita hidup yang penting berani mencoba. Kalau kita nggak berani coba, ya kita nggak tahu. Betul, Pak? Ya, seringkali kita membatasi diri kita dengan sebuah tembok. Aku tidak bisa. Padahal belum dicoba. Sesungguhnya Aku tak biasa. Sesungguhnya begitu banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita berani mencoba. Ya guys, itu pengalaman yang baru yang bisa kalian coba. Yang penting satu, berani mencoba tantangan yang baru. Ya guys, ikuti terus perjalanan kami keliling-keliling Indonesia. Tentunya dengan konsep yang baru nantinya kita akan bawa dalam doa apa yang Tuhan kenal buat kami lakukan di masa-masa senja ini. Kita tetap mau bahagia, kita tetap mau sukacita, tapi kita juga sadar kita harus hidup, harus selalu bermanfaat untuk orang lain. Hidup harus terus berbagi. Karena pada akhirnya yang bisa kami bawa hanya amal dan ibadah. Itu yang menyertai kita dan menjadi kenangan untuk orang-orang di sekitar kita. Oke guys, salam dari Ellie Jack Story. Ikutin terus kisah perjalanan kami selanjutnya. Bravo!